Pernah nggak sih kamu merasa ada satu orang yang selalu kepikiran terus di kepala kamu? Padahal kamu sudah mencoba untuk melupakan dia, tapi tetap saja wajahnya, suaranya, atau tingkah lakunya nggak bisa hilang begitu saja? Nah, sebenarnya hal ini bukan soal sihir atau hal-hal mistis, tapi lebih kepada psikologi manusia yang memang memiliki cara berpikir yang unik, dan ada beberapa trik sederhana yang bisa membuat seseorang secara halus terus mikirin kamu tanpa mereka sadari. Salah satunya adalah misteri. Iya, terdengar klise, tapi manusia secara alami memang suka penasaran sama sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Jadi ketika kamu nggak menceritakan semuanya atau nggak membuka diri secara total, kamu justru memberi ruang bagi mereka untuk menebak-nebak, dan setiap tebakan itu membuat kamu makin menempel di pikirannya. Bayangkan kalau seseorang menceritakan seluruh hidupnya tanpa menyisakan rahasia sedikit pun, tentu akan lebih mudah ditebak dan cepat bosan, tapi dengan menyisakan potongan-potongan kecil yang belum diketahui, otak mereka akan terus bekerja mengisi kekosongan itu sendiri. Dan dari situ kamu menjadi sosok yang sulit dilupakan. Kemudian ada juga soal ketidakhadiran yang sering dianggap sepele. Padahal justru ketika kamu nggak selalu ada di depan mata, apalagi saat mereka mencari perhatianmu, kamu meninggalkan ruang kosong di pikiran mereka yang lama-lama akan mereka isi dengan bayangan tentang kamu, dan hal itu membuat mereka semakin memikirkan kamu. Seolah-olah kehadiranmu yang terbatas malah menjadi magnet yang menarik perhatian mereka. Tak hanya itu, emosi yang intens juga memainkan peran besar. Manusia cenderung lebih mengingat momen-momen yang memicu perasaan kuat, baik itu deg-degan, kaget, senang, atau bahkan sedikit kesal. Misalnya saat kamu tiba-tiba memberi pujian yang tidak terduga atau bahkan terlibat dalam argumen kecil yang ringan, momen seperti itu membuat mereka bertanya-tanya di kepala mereka tentang maksudmu atau alasan di balik tindakanmu, sehingga secara perlahan kamu menjadi topik utama di pikirannya. Selanjutnya ada trik mirroring yang juga ampuh, yaitu dengan membaca dan menyesuaikan diri secara halus dengan orang yang kamu ajak bicara, entah itu gaya bicara, gestur, atau cara duduk. Saat kamu melakukan ini, mereka akan merasa nyaman karena merasa kamu mengerti mereka. Namun efeknya akan lebih kuat jika tidak dilakukan terus-menerus. Justru ketika kamu melakukan ini di momen-momen tertentu saja, mereka akan berpikir, kok tadi rasanya dia benar-benar ngerti aku. Dan dari situ kamu menjadi sosok yang terus muncul di kepala mereka. Kemudian ada ketidakpastian yang juga menarik. Bayangkan satu hari kamu ceria dan lucu, hari berikutnya tiba-tiba serius dan dalam, lalu besoknya lagi agak cuek. Pola yang berubah-ubah ini membuatmu sulit ditebak, dan otak manusia yang selalu mencari pola akan terus mencoba memahami siapa sebenarnya kamu dan apa yang kamu inginkan. Sehingga rasa penasaran ini perlahan berubah menjadi obsesi. Terakhir ada diam yang strategis. Kadang dengan tidak berkata apa-apa, kamu justru meninggalkan kesan yang lebih kuat daripada penjelasan panjang lebar, karena tidak semua hal harus dijelaskan. Dan dengan membiarkan sesuatu tetap menjadi tanda tanya, kamu menciptakan ketegangan yang membuat mereka terus memutar ulang obrolan di kepala mereka, menebak maksudmu, dan bertanya-tanya tentang dirimu. Kombinasi semua trik ini, misteri, ketidakhadiran, emosi intens, mirroring, ketidakpastian, dan diam, bukan dimaksudkan untuk manipulasi, tapi lebih untuk memahami cara kerja otak manusia, dan jika digunakan dengan tepat dan tetap etis, efeknya bisa luar biasa, membuat seseorang terus mengingatmu dan meninggalkan kesan mendalam tanpa harus memaksakan diri. Jadi jika kamu ingin seseorang selalu ada di pikiran mereka, cobalah mainkan elemen-elemen ini secara halus, sehingga mereka penasaran dan tertarik untuk terus memikirkan kamu. Dan siapa tahu mereka malah akan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di pikiranmu. Membuatmu menjadi sosok yang sulit dilupakan dan selalu hadir di benak mereka. Jadi gunakan strategi ini dengan bijak, tetap alami, dan nikmati prosesnya. Sambil melihat efeknya secara perlahan dalam interaksi sehari-hari, ingat juga untuk tetap menjadi diri sendiri. Karena semua trik ini akan lebih efektif jika kamu memancarkan keaslian dan ketulusan,
bukan pura-pura, dan dengan begitu, setiap orang yang bertemu atau berinteraksi denganmu akan merasakan aura yang membuat mereka penasaran, ingin mengenalmu lebih dalam, dan secara tidak sadar terus memikirkanmu tanpa merasa dipaksa, sehingga kesan yang kamu tinggalkan akan tetap melekat, dan pada akhirnya, kamu bisa memiliki hubungan yang lebih menarik dan bermakna, karena mereka memikirkanmu bukan karena manipulasi yang kasar, tapi karena cara kamu menghadirkan diri yang unik, sedikit misterius, emosional, dan memikat, membuat setiap momen interaksi menjadi berkesan, dan setiap ketidakhadiran atau perubahan sikap membuat mereka bertanya-tanya, merasa penasaran, dan terus kembali memikirkanmu, yang pada akhirnya membuatmu menjadi sosok yang sulit dilupakan di mata mereka. Dan jika kamu menyukai trik-trik ini, jangan lupa untuk mencoba mengamati efeknya dalam kehidupan sehari-hari, melihat bagaimana orang bereaksi terhadap perubahan kecil, sikap misterius, atau diam yang strategis, sehingga kamu bisa lebih memahami bagaimana psikologi manusia bekerja dan menggunakan strategi ini dengan cara yang menyenangkan dan etis, serta tetap menjadi diri sendiri. Karena keaslian adalah kunci agar semua trik ini bekerja maksimal, dan melalui kombinasi misteri, ketidakhadiran, emosi intens, mirroring, ketidakpastian, dan diam, kamu akan menemukan cara untuk meninggalkan kesan yang mendalam, menarik perhatian mereka, dan membuat mereka terus memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak ada di dekat mereka, sehingga efeknya menjadi natural, menyenangkan, dan membekas lama di pikiran mereka.